Shalom, saudara-saudara yang terberkati dengan segala kebaikan dan kemurahan Allah melalui Tuhan Yesus Kristus. Kiranya damai sejahtera dan sukacita selalu melimpah di dalam hati dan hidup kita, dan kita selalu memegang teguh iman pengharapan kita kepada Kristus. Saudaraku, kita akan segera memulai saat teduh, jadi mari kita mempersiapkan hati kita dengan berdoa. Tuhan Allah kami yang bertata di atas puji-pujian umat-Nya, kami bersyukur buat kebersamaan kami dalam persekutuan di Bijaksana Channel. Kami percaya kami adalah satu tubuh di dalam Kristus dengan satu iman dan pengharapan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Berkatilah persekutuan kami ini ya Bapa, dan berikanlah pertumbuhan rohani bagi setiap saudara yang telah setia mendengarkan firman-Mu setiap harinya. Ya Bapa, saat ini kembali kami mengarahkan telinga dan hati kami kepadamu. Kami berdoa memohon Engkau membukakan telinga kami untuk mendengarkan suara-Mu, dan berikanlah hikmat serta pengertian di dalam hati kami. Jadikanlah kami para pelaku firman-Mu yang melakukannya karena kami mengasihi-Mu. Terima kasih ya Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudaraku yang terkasih, kisah Tuhan Yesus bersama murid-muridnya di tengah perahu yang diserang badai adalah sebuah kisah yang pastinya sering kita dengar. Mari kita ulangi untuk membaca kisah tersebut yang tercatat dalam Markus 4 ayat 35-41. Pada hari itu, waktu hari sudah petang, Yesus berkata kepada mereka, "Marilah kita bertolak ke seberang." Mereka meninggalkan orang banyak itu lalu bertolak dan membawa Yesus beserta dengan mereka dalam perahu di mana Yesus telah duduk, dan perahu-perahu lain juga menyertai Dia. Lalu mengamuklah taufan yang sangat dahsyat, dan ombak menyembur masuk ke dalam perahu sehingga perahu itu mulai penuh dengan air. Pada waktu itu Yesus sedang tidur di buritan di sebuah tilam. Maka murid-muridnya membangunkan Dia dan berkata kepadanya, "Guru, Engkau tidak peduli kalau kita binasa?" Ia pun bangun, menghardik angin itu dan berkata kepada danau itu, "Diam, tenanglah." Lalu angin itu reda dan danau itu menjadi teduh sekali. Lalu ia berkata kepada mereka, "Mengapa kamu begitu takut? Mengapa kamu tidak percaya?" Mereka menjadi sangat takut dan berkata seorang kepada yang lain, "Siapa gerangan orang ini sehingga angin dan danau pun taat kepadanya?" Saudaraku yang terkasih, badai adalah hal yang paling ditakuti oleh para pelaut profesional sekalipun, karena biasanya perahu dan orang-orang yang terkena badai akan memiliki kemungkinan selamat yang sangat kecil. Begitu juga halnya dengan murid-murid yang berada di dalam perahu yang diserang badai. Meskipun di antara mereka adalah para pelaut profesional seperti Petrus, namun tetap saja badai merupakan hal yang sangat menakutkan. Hasil akhir dari kisah Tuhan Yesus dan murid-muridnya adalah bahwa mereka selamat dari badai dan berhasil tiba di seberang danau dengan selamat. Akan tetapi, untuk bisa selamat dari badai itu, ada satu hal yang perlu diperhatikan, yaitu kesetiaan kepada Tuhan. Perhatikanlah bahwa meskipun perahu itu diserang badai yang begitu dahsyat, dikatakan bahwa ombak menyembur masuk ke dalam perahu sehingga perahu itu mulai dipenuhi dengan air. Perahu sudah mulai tenggelam, tetapi tidak ada satupun dari murid-murid Tuhan Yesus yang berusaha melarikan diri dari perahu itu. Semuanya tetap ada di dalam perahu itu bersama Tuhan Yesus.
Pelajaran pertama yang kita dapat dari kisah ini adalah bahwa kita harus tetap setia berada bersama Tuhan apapun yang sedang kita hadapi di dalam hidup kita dan sebesar apapun badai yang sedang menyerang kita. Berada bersama Tuhan adalah tempat yang paling aman yang bisa kita temukan karena Tuhan adalah benteng perlindungan dan gunung batu kita. Badai dalam kehidupan tidak boleh membuat kita meragukan kasih Tuhan, terlebih lagi membuat kita memutuskan untuk meninggalkan Tuhan, karena Tuhan bukanlah pembuat badai di dalam hidup kita. Tuhan tidak pernah merancangkan hal-hal yang jahat bagi kita, tapi justru sebaliknya, Tuhanlah yang akan menenangkan badai di dalam hidup kita. Badai tidak boleh membuat kita menyalahkan Tuhan dan meninggalkan Tuhan. Justru saat berada di tengah badailah, kita harus lebih mendekatkan diri lagi kepada Tuhan karena tidak ada sumber pertolongan yang lebih bisa dipercaya dibandingkan dengan Tuhan. Manusia bisa menolong kita sekali dua kali, tetapi apabila kita terus-menerus meminta tolong kepada orang lain, biasanya orang akan menolak untuk menolong kita. Akan tetapi Tuhan selalu membuka tangannya untuk menolong kita berapa kali pun kita datang kepadanya untuk meminta pertolongan. Saudaraku yang terkasih di dalam Kristus, apapun badai yang sedang kita hadapi saat ini dan sebesar apapun badai itu, tetaplah berada di dalam perahu bersama dengan Tuhan Yesus dan nantikanlah apa yang akan dilakukan Tuhan Yesus untuk menenangkan badai itu bagi kita. Setialah kepada Tuhan apapun yang terjadi. Nah, saudaraku, demikianlah renungan firman Tuhan hari ini. Semoga apa yang kita dengarkan hari ini akan menjadi rema di dalam hidup kita. Mari kita berdoa untuk menutup saat teduh kita. Bapa Surgawi, Bapa yang baik dan penuh kasih, kami bersyukur atas berkat firman-Mu yang baru saja kami dengarkan. Kiranya setiap firman yang kami terima dari-Mu akan menjadi terang bagi jalan-jalan kami dan memberikan hikmat untuk menuntun langkah kami. Kami percaya tidak ada firman-Mu yang kami dengarkan dengan sia-sia, melainkan setiap firman-Mu akan berbuah di dalam hidup kami. Ya Bapa, seperti apa yang Engkau ajarkan hari ini, kami akan belajar untuk tetap setia meskipun kami sedang berada di tengah badai, dan kami akan belajar untuk selalu mempercayai-Mu bahwa Engkau selalu ada bersama kami di dalam perahu dan bahwa Engkau pasti menenangkan badai itu di dalam hidup kami. Terima kasih ya Bapa. Kami bersyukur buat kasih karunia dan kebaikan-Mu bagi kota tempat tinggal kami dan negara kami Indonesia. Kami bersyukur bahwa Engkau selalu menopang, melindungi, dan memberkati negeri kami. Terima kasih ya Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.